Pertanyaan yang sering diajukan oleh para pemelihara anjing itu biasanya, kenapa sih anjingku itu susah banget nurutnya? Kenapa susah banget diatur gitu? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, sebetulnya ada dua kenapa anjing itu nggak nurut. Pertama, karena memang jenis anjingnya yang susah untuk dilatih. Yang kedua, karena orangnya, karena tuannya. Kenapa kemudian dia nggak nurut? Mari kita bahas satu persatu ya. Nah, karena alasan anjing ini, biasanya memang ada anjing kok yang memang susah untuk dilatih. Itu nggak bisa kita pungkiri. Ada beberapa jenis anjing yang ya memang susah dilatih gitu. Dan seperti manusia, ada beberapa manusia itu yang sulit menangkap pelajaran, sehingga sering kita temukan anak murid itu yang nggak naik kelas gitu. Tapi percayalah, tidak semua anjing itu bodoh, lebih banyak yang pintar gitu. Yang kedua, karena faktor dari manusianya atau tuannya begitu. Apa sih kesalahan yang sering dilakukan oleh tuannya? Nah, yang pertama adalah tidak tegas dan tidak konsisten. Maksudnya tidak tegas dan tidak konsisten itu gimana? Maksudnya gini, kamu itu kan pengennya membuat anjing itu nurut sama kamu, otomatis kamu bikin aturan. Ya, kamu bikin aturan dan aturan itu kamu tegakkan. Ya, ibaratnya kamu buat hukum dan hukum itu harus kamu tegakkan. Aturannya misalnya hal simple aja, bahwa anjing nggak boleh naik ke atas sofa. Ya, maka setiap kali anjing itu naik ke atas sofa, kamu harus menegur dia, kamu harus mengusir dia dari atas sofa, kamu harus memarahi dia gitu. Nah gitu ya. Dan itu konsisten. Hari ini boleh, maksudnya hari ini nggak boleh, besok nggak boleh, lusa nggak boleh, sampai seumur hidup si anjing itu nggak boleh naik ke atas sofa. Nah itu harus konsisten. Jangan kemudian hari ini nggak boleh, besok boleh, lusa boleh, terus minggu selanjutnya nggak boleh lagi. Sehingga dia tahu bahwa ini nggak disuka sama tuannya. Terus orang-orang yang ada di sekitar keluarga juga harus tahu aturan yang kamu buat, bahwa anjing itu nggak boleh naik ke atas sofa. Jangan kamu aja yang tahu, yang lain nggak tahu nanti. Jangan kamu aja yang nggak bolehin, tapi yang lain membolehin gitu. Misalnya gini, pas kamu dia nggak boleh ke atas sofa, giliran nanti istrimu atau anakmu itu boleh naik ke atas sofa. Jadi dia akhirnya bingung sebenarnya ini boleh apa enggak sih gitu. Toh kemarin boleh katanya, hari ini nggak boleh lagi. Jadi aturan itu, aturan terhadap anjing itu, selain kamu sebagai ownernya, orang-orang yang ada di sekitar kamu juga harus tahu aturannya dan juga harus konsisten. Kalau kemudian kamu tidak konsisten dan tidak tegas, maka anjingmu otomatis tidak akan nurut apa perintahmu. Jadi di situ kesalahannya. Ingat ya, tegas dan konsisten. Jangan kemudian kamu ketika kemudian mengusir dia sambil kamu usap-usap, ya itu dianggap sebagai pujian sama dia. Atau misalnya kamu nggak bolehin sambil kamu usap-usap sambil kamu kasih makan, ya itu nggak tegas namanya. Karena anjing itu prinsipnya dua, reward and punishment. Ketika dia mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan kita, maka kita kasih reward. Ketika dia tidak melakukan apa yang tidak sesuai dengan kita, maka kita kasih dia punishment. Bagaimana punishment itu yang sebenarnya buat anjing? Ya nanti kita bahas di lain waktu, akan panjang video ini kalau kita bahas lebih dalam gitu. Selanjutnya, nah alasan selanjutnya kenapa anjing itu nggak nurut, karena anjing itu bingung dengan perintah kamu. Misalnya dalam berkomunikasi dengan anjing, memberikan perintah, kalimat yang kamu gunakan itu terlalu panjang. Misalnya gini, kamu suruh dia duduk, tapi dengan kalimat yang panjang banget gitu.
manggil namanya misalnya Blacky, Blacky ayo duduk biar sopan gitu, atau misalnya ayo duduk tenang gitu. Jadi dia bingung, terlalu panjang. Anjing itu butuh yang singkat-singkat aja gitu. Jadi kalau misalnya duduk, udah nggak ada sambungannya lagi, udah aman di situ duduk. Jangan terlalu panjang gitu, duduk yang baik gitu. Itu nggak akan nempel sama dia gitu. Nah, yang kedua, kalau memberikan perintah terhadap anjing, selain singkat juga harus kemudian konsisten juga. Konsistennya hari ini duduk, jangan diganti lagi, besok sit, besoknya lagi lungguh, besoknya lagi bahasa apa gitu. Jadi kalau duduk aja, kalau sit aja, jangan diganti-ganti. Dan semua orang yang ada di dalam keluarga itu yang berada di situ harus menggunakan bahasa yang sama dengan yang kamu gunakan. Nah gitu. Seterusnya, mungkin dia nggak nurut karena kamu melatihnya itu udah telat. Udah telat maksudnya dia udah di usia tua, udah di atas 5 tahun, udah di atas 6 tahun. Itu udah agak sulit memang untuk melatih si anjing. Idealnya anjing itu dilatih dari umur 4 bulan atau 6 bulan sampai umur setahun. Jadi lebih cepat dia menangkapnya dan dia akan selalu ingat terus. Kalau misalnya kamu baru dapat anjing, misalnya diadopsi, sudah umur sekian tahun gitu, karakternya sudah terbentuk, ya agak susah untuk melatih. Bisa tapi agak susah. Nah kemudian mungkin saja dia nggak nurut itu bukan karena dia nggak nurut atau apa, tapi karena kamu nggak sabaran, baru melatih 1 hari 2 hari gitu, terus kamu udah nuntut sekian banyak kemampuannya begitu. Nah kemudian juga jangan lupa dalam memberikan pelajaran kepada anjing, ya satu-satu. Kalau duduk dulu sampai benar-benar udah lancar, kemudian baru ke tahap pelajaran seterusnya gitu, aturan seterusnya. Misalnya tidur gitu atau diam gitu, itu ya harus dilatih dulu sampai benar-benar dia udah hafal. Jangan dicampur, duduk kemudian di saat yang sama kamu perintah juga tidur, kemudian di saat yang sama kamu perintahkan juga diam, di saat yang sama kamu perintah dia untuk jangan naik sofa. Jadi terlalu banyak informasi yang masuk kepada si anjing sehingga nggak nangkap. Jadi satu-satu, harus selesai satu-satu dia. Itu. Kalau saya sendiri melatih anjing itu minimal 6 bulan lah. Ya minimal waktu 6 bulan itu sudah bisa dasar-dasarnya. Hal-hal yang kita terapkan di dalam rumah tangga, kemudian hal-hal yang nggak boleh dilakuin sama dia, hal yang boleh dilakuin sama dia, kemudian perintah-perintah dasar itu 6 bulan biasanya udah bisa itu. Bahkan kalau anjing kampung malah lebih cepet. Yang saya temukan anjing-anjing kampung itu lebih cepet. Itu. Nah, selanjutnya kenapa dia nggak nurut? Mungkin karena kamu terlalu over ekspektasi gitu. Selain nggak sabaran, kamu juga terlalu over ekspektasi. Maksudnya over ekspektasi itu kamu berharap sesuatu yang di luar kemampuan si anjing. Misalnya belum apa-apa kamu sudah berharap dia sendiri ke toilet tanpa kemudian kamu latih, atau misalnya kamu latih 1 hari 2 hari kemudian ya itu nggak bisa juga gitu, karena dia juga punya naluri keanjingannya begitu. Kemudian over ekspektasi yang lain, misalnya kamu berharap dia kayak udah sirkus gitu, bisa semuanya gitu, bisa ambil makan sendiri, bisa masak sendiri. Jadi kalau kamu terlalu banyak tuntutan, akhirnya bukan anjingnya yang memang goblok gitu loh, kamu yang terlalu banyak tuntutan, terlalu banyak ekspektasi. Ya mungkin itu aja pembahasan kita kali ini. Kita sambung lagi selanjutnya nanti, karena kalau dibahas lebih dalam ini waktu video ini akan lebih panjang gitu. Jadi takutnya nanti teman-teman bosan nontonnya kalau terlalu lama. Itu dulu yang video kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk di subscribe supaya teman-teman nanti update terus apa yang saya share di sini.